Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu merasa cenderung kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka dengan demikian kalian akan menyebabkan disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan sekali-kali kamu tiada ada penolong bagi kamu kecuali hanya Allah. Thumma la tunsarun, dan kamu tidak akan kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, saudaraku seiman dan seakidah, kita masuk kepada masa bulan di mana semua kita mulai berpikir tentang masalah isu politik, ya. Baik transfer kekuasaan dari seorang presiden ke presiden yang lain, presiden selanjutnya. Begitu juga akan ada transfer kekuasaan dari tingkat kabupaten sampai juga tingkat provinsi. Maka kalau kita katakan adalah ini masa-masa kita semua berpikir dan ikut serta juga berperan dalam masalah perpolitikan di negeri kita, ya, semua rakyat diharapkan kita untuk masuk dan berpikir untuk adanya partisipasi kita dalam masalah perpolitikan di negeri kita. Maka kami ingin mengingatkan kepada kita semua, rakyat Aceh, ya, dimanapun, dan juga rakyat Indonesia secara umum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, ya, beliau ada menyampaikan kepada kita beberapa hal tentang kejadian di akhir zaman. Yang kejadian yang Nabi sampaikan ini kepada umatnya adalah untuk menjadi peringatan agar umatnya itu menghindari diri daripada fitnah akhir zaman. Akhir zaman itu kapan, Ustaz? Apakah pada saat sudah mulai dekat kiamat? Semua kita hidup di masa dekat dengan kiamat. Hari ini lebih dekat dengan kiamat daripada kemarin. Jadi semakin hari kita hidup, makin dekat dengan kiamat. Kita semua berada di masa seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka apa sabda Nabi dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khida'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah." Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafih fi amri al-'ammah. Kata Nabi, sayati 'alan nas, akan datang di masa depan. Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, akan datang di masa depan, kata Nabi, sanawatun khida'at, tahun-tahun yang menipu, atau mudah kita pahami adalah tahun tipu-tipu. Sanawatun khida'at, tahun tipu-tipu, ya. Yusaddiqu fihal kadhib, di tahun-tahun itu yusaddiqu fihal kadhib,
orang-orang pembohong dan pendusta itu dibenarkan. Artinya bahwa ada yang mempercayai dan membenarkan pembohong dan pendusta. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan di tahun tipu-tipu itu orang-orang yang jujur dan benar tidak dipercaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang berkhianat justru dipercayai. Yang berkhianat dianggap dia justru amanah. Wa yukhawwinu fiha al-amin, dan tidak dipercayai orang-orang yang amin, orang-orang yang benar-benar dia itu amanah tapi tidak dapat kepercayaan. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, kata Nabi. Dan pada tahun penuh tipu-tipu itu, ya, yantiqu fiha ruwaibidah. Ruwaibidah itu berbicara, ngomong, ya, menjadi orang yang didengarkan. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Apa itu ruwaibidah? Jadi sahabat saja tidak tahu istilah yang Nabi pakai. Ruwaibidah akan bicara pada tahun itu, tahun-tahun seperti itu adalah ruwaibidah. Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih fi amril 'ammah. Rajulu tafih, ya. Orang yang tafih. Tafih ini yang tidak berkompeten, yang tidak ketahuan asal usulnya dulu siapa dia. Kok tiba-tiba sudah ngomong? Dulu siapa? Kompetensinya di situ apa? Tapi dia itu banyak ngomong dan dia itu dipercaya dan dia itu dianggap dan diberikan kesempatan dan juga jabatan. Fi amril ammah, dalam masalah ammah. Ammah itu mengurus urusan umum. Jadi ada lima tanda yang Nabi sampaikan bahwa kalau tanda ini ada, itu tahun tipu-tipu. Ini kita masuk masa tipu-tipu. Gimana? Pertama, orang yang berbohong, pembohong dia, tapi dia dipercaya ataupun dianggap benar, jujur. Ya. Sedangkan orang yang jujur dianggap berbohong dan tidak bisa dipakai. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, orang yang berkhianat tapi justru itu dipercaya dan diandalkan. Sudah tahu dia berkhianat. Sedangkan orang yang terpercaya, benar-benar jujur dan baik, berkhidmah, justru itu tidak bisa dipercaya. Dan yang ngomong, yang mengatur urusan umum, urusan banyak orang, itu rajulun tafih. Kalau bahasa Aceh dia lah tapih. Tafih itu tapih. Tapih itu sesuatu yang dibuang. Ya, sesuatu yang hanya kurang guna. Rajulun tafih. Justru orang yang dia tidak berkompeten tapi itu jadi mengurus urusan umat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini 5 tanda yang Nabi sampaikan. Kalau itu adalah masuk pada tahun-tahun kita itu fitnah tipu-tipu. Itu penipuan-penipuan itu akan marak pada saat itu. Jadi apa korelasinya dengan kehidupan kita saat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah? Kalaulah kita memang mendapatkan ada kondisi seperti ini, di mana kalau kita ingin berbuat jujur, kita akan dikesampingkan. Justru kita tidak akan dapat posisi atau bahkan kita tidak akan dianggap. Yang siap untuk berbohong dari waktu ke waktu justru dia yang akan bisa diandalkan. Kita tahu ini. Nyo kai damong. Ini sudah ini masanya. Yang amanah orangnya, dikenal amanah, itu enggak bisa untuk diandalkan untuk masyarakat. Ya, jadi kalau tahu ada orang amanah, baik, itu bahkan kalau di pemilu enggak akan terpilih dia itu. Karena apa? Amanah dah orang ini. Hanya menggetai membacut pi, hanya mentukar, menyenampeng, hanya mentukar limboi, hanya pakai. Itu nggak akan dipilih oleh masyarakat kalau ada orang amanah. Tapi yang siap untuk tipu sana tipu sini, bahkan dia tahu berkhianat, dulu janji begini nggak dia tepati, mau nyalon lagi, itu bisa terpilih, itu bisa jadi pemimpin. Ya, kita tahu ini masa-masa tipu-tipu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan kata Nabi lagi, dan kita merasa bahwa ruwaibidah itu ngomong, artinya bahwa yang ngatur kita itu ruwaibidah, dia nggak punya kompetensi, dia tidak punya keahlian di bidangnya.
maka kita masuk. Maka Nabi sampaikan ini adalah supaya saudaraku yang dimuliakan Allah, kita selaku umat Nabi, sebaik-baik umat, ya, menjaga diri jangan sampai terjadi perubahan etika dan akhlak serta moral. Nah, semua ini terjadi, 5 hal ini terjadi. Kenapa? Karena di sini masa itu, kata Nabi, itu adalah masa perubahan nilai akhlak. Jadi orang mau jujur, justru yang jujur tidak dapat penghormatan dan tidak dapat penghargaan. Justru yang sebaliknya yang dapat penghargaan. Orang amanah tidak dihargai. Ada perubahan nilai etika dan moral dalam masyarakat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah tahun-tahun yang berbahaya, masa-masa kehidupan yang berbahaya. Jangan kita sampai kena tipu daripada kejadian yang seperti ini. Ya, kami harapkan anak-anak kami untuk mendengarkan khutbah dan tidak berbicara. Dilarang berbicara saat khutbah karena itu akan membuat tidak sah daripada Jumat dan pahala Jumat kita. Mohon menjadi perhatian semua, ketika khatib berbicara tidak ada yang berbicara. Itu adab Jumat, kalau berbicara boleh di luar. Ya, berarti dia tidak dianggap salat Jumatnya. Selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam ayat Allah sampaikan dalam surat Hud 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kalian condong. Tarkanu itu condong, ya, ataupun bahasa kita adalah seperti orang bersandar. Jadi tarkanu itu condong atau bersandar. Dia mau jatuh tapi dia bersandar. Itu tarkanu. Kata Allah, jangan kalian bersandar atau kalian cenderung kepada siapa? Kepada orang-orang zalim. Fatamassakumun nar, maka kalian akan dijilat oleh api neraka. Yang menyebabkan kalian terjilat oleh api neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangankan untuk mendukung, kalau ada orang yang zalim ingin berkuasa, cenderung saja tidak boleh. Condong saja tidak boleh. Ada ketertarikan hati, tapi tahu itu zalim. Kita tahu itu orang zalim. Jangan ada ketertarikan hati kita terhadap yang zalim. Kalau kita tahu, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu zalim. Fatamassakumun nar, maka itu akan menyebabkan kalian dijilat oleh api neraka. Jadi kezaliman, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak boleh disupport atau didukung oleh siapapun. Apalagi kita tahu rekod orang-orang zalim ingin berkuasa, tidak boleh ada kecenderungan kita mendukung untuk itu. Apalagi sampai mendukung dengan benaran. Cenderung hati saja tidak boleh dalam Al-Quran. Wala tarkanu, jangan ada kecenderungan hati. Fatamassakumun nar, wa ma lakum min dunillah min awliya. Tidak ada penolong bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kadang orang merasa bahwa kalau saya tidak mendukung yang nyo habis lon. Lehat atau maaf cakap saya coba bicara bahasa Aceh. Banyak kita dapatkan alasan begini loh di kalangan masyarakat, bahwa kalau saya tidak mendukung yang zalim ini, maka saya khawatir dengan saya. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, kata Allah. Tidak ada yang menolongmu, itu adalah kecuali hanya Allah. Iman kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Ini banyak ketika melihat bahwa nampaknya yang calon yang zalim ini kuat ini, kita dukung dia supaya kita ini selamat. Allah katakan, la wala tarkanu. Jangan kalian merasa cenderung, condong kepada itu. Jangankan dukung, condong hati saja tidak boleh. Ya. Jangan khawatir, Allah Maha Penolong. Ya. Kalau kalian cenderung dengan itu, summa la tunsarun, kalian tidak akan pernah ditolong oleh Allah, kata Allah. Ya. Justru kadang itu penyebab daripada kesusahan hidup kita, kemelatan hidup kita, kemudian gara-gara kita menolong dan membantu orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah kami sampaikan berlaku umum menjadi etika akhlak kita di dalam tahun-tahun. Kalau kita tahu nampaknya ini memang tahun tipu-tipu kita, ya, dimana kalau orang baik itu justru tidak laku, justru orang-orang yang sebaliknya itu yang lebih populer, itu yang lebih nampak berkuasa. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan,
bahwa la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luqa' ibnu Luqa'. La taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat itu sampai orang yang paling bahagia di dunia itu Luqa' bin Luqa'. Nah, ini hadis ya, riwayat hadis sahih ya, riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, ini menunjukkan bahwa di akhir zaman, di akhir masa itu orang yang paling bahagia itu tidak akan datang kiamat sampai orang yang bahagia di dalam kalangan hidup kita itu justru Luqa' bin Luqa'. Apa arti Luqa' bin Luqa'? Para ulama tafsir, ulama hadis dalam menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwa Luqa' bin Luqa' itu adalah Laim ibnu Laim. Laim itu saya tidak mendapatkan padanan yang pas dalam bahasa Aceh kecuali istilah kaplat, maaf cakap. Kaplat bin kaplat. Ya, kaplat itu sesuatu yang orang Aceh juga tidak suka mendengarkannya. Begitulah namanya Laim. Dalam bahasa Arabnya Laim itu orang yang enggak suka dengar namanya, saya tidak suka. Itu Laim. Jadi orang Aceh menyebutkannya dengan kaplat bin kaplat. Justru kaplat ini tetapi makin kaplat makin begitulah. Nampak dia mendapatkan apa? As'adun nas, dapat bahagia secara standar duniawi. Apa itu? Kata para ulama, standar duniawinya adalah sa'adatan wa malan wa atyabu 'ishan wa arfa'hum mansaban wa anfadhum hukman. Jadi as'ad di sini, bahagia di sini diterjemahkan dengan makna apa? Secara kehidupan duniawinya dia lebih mudah, kemudian hartanya lebih banyak, kemudian jabatannya lebih tinggi, lebih besar pengaruhnya, anfadhu hukman, kemudian pengaruhnya dan juga kata-kata dia itu didengar oleh orang. Ya, menyangka putuskan leganya, menyangkaganya yang aja kabeh cerita, menyangka aman. Ya. Tapi dia Luqa' bin Luqa'. Tapi dia itu orang yang Laim bin Laim tadi. Nah, kata Nabi, ini di akhir zaman akan seperti ini. Ya. Nah, apa gunanya kita sampaikan hadis ini? Supaya kita selaku umat Nabi, Nabi sampaikan kepada kita amanah ini, jangan sampai yang memimpin kita itu nantinya Luqa' bin Luqa' ini. Kita masih punya iman, kita masih punya akhlak. Umat Nabi tidak berubah akhlak mereka, nilai-nilai moralnya tidak berubah. Maka jadikanlah orang-orang yang amanah yang pertama, orang yang bukan orang zalim untuk memimpin, mengatur urusan umum. Masih ada pertimbangan akhlak ketika kita memilih seorang yang memimpin kita, baik tingkat kabupaten, begitu pun ketika provinsi dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini amanah harus disampaikan, mengingatkan supaya apa yang disampaikan Nabi ini adalah sampai kepada kita. Begitu juga hadis yang terakhir kata Nabi, idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau seandainya amanah itu dihilangkan, disia-siakan, tidak diindahkan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran ataupun hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang itu menyia-nyiakan amanah, tidak mengindahkan amanah? Kata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau seandainya diberikan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancuran atau tunggulah kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudaraku, jelas di dalam hidup kita dan juga dalam sunnah Nabi, profesionalitas itu adalah agama Islam, inti agama Islam. Amanah itu inti akhlak Nabi yang diajarkan kepada umatnya. Jangan berikan kekuasaan kecuali kepada orang yang mampu, yang kita tahu dia mampu untuk mengemban amanah tersebut, punya etika, punya moral, punya akhlak, apalagi dia jelas memiliki iman. Bayangkan pabrik kita ini, kalau kita suruh urus 24 jam pada mereka yang enggak paham bagaimana mengoperasikan mesin, tutup besok. Itu yang tutup cuma pabrik ini doang. Yang rugi cuma pabrik ini doang, perusahaan ini saja, bukan seluruh negeri. Maka bayangkan kalau seandainya pemimpin yang kita pilih yang mengatur negeri kita ini, mengatur Aceh dan kabupaten kita, justru orang yang seperti tadi tidak punya kompetensi di situ.
Yang rusak, yang rugi bukan pekerja di sini saja, sampai anak kita juga akan merugi. Karena sulit sekali setelah itu kita memperbaiki negeri yang sudah rusak. Perlu satu generasi loh. Perlu satu generasi untuk memperbaiki negeri yang rusak itu. Jadi kita tidak mau mewariskan kepada anak kita, cucu kita ini negeri yang rusak nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dalam kita akan berpikir siapa yang akan memerintah, siapa yang akan mengambil tanggung jawab mengurus urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 5 tahun yang akan datang dalam bulan yang akan datang ini. Ya, insyaallah kita sambung pada ba'da salat maghrib dan juga setelah salat subuh nantinya dalam kajian malam ini insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Lebanon. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'da'ad-din. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada wa arina fihim yawman aswada. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimil yahuda wa man awanahum ajma'in. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum ya qawiyyu ya matin. Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salat.